الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Irfan Purnawan, STM Chemical Engineering. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Ibu Nurul Hidayat Fitria, STMSC PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Ibu Insinyur Leola Dewiani, MA. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Wafirul Akli, STMSC. Dan yang saya banggakan, peserta webinar nasional Generasi Pecinta Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul hari ini secara daring. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar nasional Generasi Pecinta Quran Membentuk Umat Berkeunggulan. Perkenalkan, saya Taslim Septia Prima sebagai Master of Ceremony akan memaparkan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kelima, launching program tahsin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang keenam, materi pertama oleh Muzamil Hasbullah. Yang ketujuh, foto virtual bersama. Yang kedelapan, materi kedua oleh Bapak Yandi Priyadi SD. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa Teknik Kimia 2020, Hanna Mardiatul Ma'mun. Kepada Hanna Mardiatul Ma'mun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu waqila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hana Mardiatul Ma'mun yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada siang hari ini. Semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri.
kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Bapak Irfan Purnawan, SCM Chemical Engineering, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul dalam suasana yang insya Allah sehat ya, gembira, walaupun hanya melalui virtual ya. Nah, tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap berkarya, untuk tetap produktif ya, untuk tetap mengikuti kajian-kajian keilmuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati para narasumber yang alhamdulillah hari ini memberikan ilmunya ya mengenai Quran. Yang pertama adalah ada Muzamil Hasballah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Muzamil, semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah ada Bang Yandi. Nah, kenapa saya panggil Bang? Karena kebetulan Bang Yandi ini adalah alumni Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 93 ya. Alhamdulillah sudah berkenan juga untuk memberikan atau sharing ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan yang alhamdulillah sudah hadir ya. Ada Wakil Dekan 1, Ibu Nurul, Wakil Dekan 2, Ibu Leola, dan Wakil Dekan 3, Pak Akli. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, baik di tingkat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maupun universitas lain ya se-Indonesia karena memang ini sifatnya nasional. Kemudian yang kami banggakan juga para peserta, khususnya generasi muda, generasi pecinta Quran, yang kami banggakan insya Allah kelak menjadi kebanggaan kedua orang tua, bangsa, dan negara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sengaja siang hari ini kita ada webinar series ya mengenai generasi pecinta Quran. Di webinar ini adalah webinar kedua. Yang pertama diselenggarakan pada bulan Desember mengenai Hakordia ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Kemudian ini adalah webinar yang kedua. Temanya adalah generasi pecinta Quran membentuk umat berkeunggulan. Ya, karena ini sekaligus nanti kita akan launching program Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya cuma 1 minggu libur. Ya, jadi alhamdulillah insya Allah kita akan launching program tahsin untuk seluruh sivitas akademika baik dari mulai dosen, karyawan maupun mahasiswa ya. Secara bertahap tentunya di semester genap ini dosen dan karyawan dulu akan kita bina, kemudian kita bisa mendapatkan tutor-tutor yang nanti juga insya Allah akan membantu pelaksanaan pembinaan tahsin untuk mahasiswa di semester yang akan datang insya Allah. Alhamdulillah juga sudah diselenggarakan placement testnya ya, semacam penempatan terhadap dosen dan karyawan kita. Alhamdulillah sudah hampir 156 orang yang mengikuti tes penempatan, masih ada yang belum, memang insya Allah akan menyusul. Nah, sehingga kita sudah bisa memetakan mana dosen atau karyawan yang sudah mampu menjadi tutor ya, yang akan insya Allah akan kita adakan TOT-nya. Kemudian juga mana yang memang masih perlu pembinaan, sehingga pembinaan ini akan berkesinambungannya, berkelanjutan, termasuk juga untuk nanti insya Allah mahasiswa. Ya, tentunya kami mohon doa dan dukungan dari semua pihak yang ada pada hari ini. Ya, semoga webinar pada kesempatan hari ini memberikan manfaat seluas-luasnya buat kita semua ya. Amin, amin. Ya, karena membaca Quran ini hukumnya kalau boleh dibilang ya wajibnya ada di Quran surat Al-Muzammil nih.
ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Jadi justru yang menyuruh kita untuk membaca Quran dengan baik dan benar atau secara tartil itu adalah Allah ya. Jadi kalau bacanya belum benar, nah berarti belum mengikuti perintah Allah secara keseluruhan. Nah, insya Allah melalui program ini kita akan memfasilitasi semua sivitas akademika supaya insya Allah bacaan Al-Qurannya bisa lebih baik ya, sesuai tajwid, sesuai hukum-hukumnya, sesuai makhrajnya pula. Nah, sehingga ke depan tentunya sekaligus merupakan dakwah bagi kader-kader Muhammadiyah ya, yang nanti akan membina atau mengabdi kehidupannya di pelosok Indonesia bahkan ke luar negeri. Ya, tentu program ini juga selain memang program fakultas ya, yang nanti akan dikawal oleh tim AIK. Tim AIK itu Al-Islam Kemuhammadiyahan Fakultas Teknik UMJ. Untuk perguruan tinggi Muhammadiyah ini selain Tridharma perguruan tinggi, kita memiliki yang namanya Catur Dharma perguruan tinggi, yaitu AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, dan alhamdulillah oleh Pak Rektor kemarin sudah di SK-kan bahwa AIK ini adalah merupakan Catur Dharma yang pertama. Nah, sehingga yang akan mendasari atau melandasi dharma lainnya yang memang sudah diwajibkan oleh pemerintah Tridharma, yaitu pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, semoga sekali lagi acara ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kita semua, dan mohon doanya, dukungannya agar program tahsin ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan terus kemudian mencetak generasi-generasi pencetak Quran dalam rangka membentuk umat yang berkeunggulan, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar series Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema Generasi Pecinta Quran untuk Membentuk Umat Berkeunggulan saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan Purnawan, STM Chemical Engineering, atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu launching program tahsin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Bapak Irfan Purnawan, STM Chemical Engineering, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Kemudian dari surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil, secara perlahan sesuai dengan tajwid. Bapak Ibu, saudara-saudari, akhi dan ukhti fillah, dari hadis dan ayat tersebut, insya Allah Fakultas Teknik meluncurkan program tahsin untuk dosen, karyawan, mahasiswa. Mohon dukungan dan partisipasinya. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, program ini resmi kami luncurkan. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
Terima kasih kepada Bapak Irfan Purnawan, STM Chemical Engineering atas launching program tahsin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga acara tersebut memberikan banyak pahala dan manfaat kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita masuk kepada acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi pertama oleh Muzammil Hasbullah yang akan dipimpin langsung oleh moderator. Izinkan saya membacakan CV moderator pada siang hari ini. Nama, Edi Sugianto. Pekerjaan, penulis dan dosen. Lahir di Sumeneb, 22 September 1989. Pembelajar yang gemar menulis, bersajak, dan melantunkan Al-Quran dengan merdu. Penggerak literasi di berbagai kampus. Imam masjid dan pemateri Al-Quran di TVMU. Pendidikan, Pondok Pesantren Al-Amin, Universitas Muhammadiyah Jakarta, S1 Pendidikan Agama Islam, tahun 2013. Universitas Islam Jakarta, S2 Pendidikan Islam, tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Jakarta, S3 Manajemen Pendidikan Islam, sampai dengan sekarang. Buku terbaru, Passion Menikmati Perjalanan Waktu, Mendidik Karakter Bangsa, Be a Writer, Be a Winner. Kepada moderator, Bapak Edi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim وجعل الليل والنهار والشمس ضياء والقمر نورا لا رب سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sebelumnya mungkin suara saya terdengar atau kurang jelas atau sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Sudah jelas, alhamdulillah. Karena ini seni di acara virtual itu ya seperti inilah. Bapak Ibu yang saya hormati, mobil khusus Bapak Dekan, Bapak Irfan Purnawan, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai, semoga selalu sehat walafiat, kita doakan bersama. Dan para wakil dekan yang ada di Fakultas Teknik UMJ, beserta Kaprodi dan juga dosen yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan. Kemudian juga kepada para pemateri, yaitu Al-Ustadz, Al-Hafidh, Al-Qari, Muzammil Hasbullah, kemudian juga Pak Yandi Priyadi, yang mungkin sudah bergabung bersama kita semua ya. Materi yang pertama kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Qari, Al-Hafidh Hasbullah. Sekilas tentang beliau mungkin kita sudah kenal. Ya. Beliau ini adalah orang yang di dalam Al-Quran. Meskipun kita tahu beliau seorang sarjana arsitek ya, tapi tidak kemudian memisahkan diri dari passionnya sebagai orang yang ahli dalam Al-Quran. Semoga juga tertular nih ke sarjana-sarjana lulusan Fakultas Teknik UMJ ya, Pak Dekan ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya yakin ada Muzammil Hasbullah berikutnya yang lahir Fakultas Teknik UMJ Jakarta. Amin. Kita tahu Ustadz Muzammil ini adalah imam masjid juga di Bandung ya, di Al-Latif Bandung, kemudian Masjid Salman ITB. Nah, beliau ini saya sebutkan tadi seorang alumni ITB, lulus 2011 ya. Saya tahu beliau ini bukan lulusan tren, itu yang luar biasa ya. Dan mungkin kalau saya
kasih depannya Ustadz ya, harusnya lebih cocok Ustadz Zamil yang diberikan gelar Ustadz di situ. Karena Ustadz artinya kalau bahasa Arab ya seorang yang di bidang Al-Quran, tentu ya Al-Quran. Ustadz Muzammil ini kalau saya baca biografi luar biasa, beliau itu 11 tahun Al-Quran. Nanti bisa dikoreksi kalau salah. Gabung bersama kita nih. Assalamualaikum Ustaz Muzammil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Edi, jazakumullah khair kesempatannya siang hari ini. Tapi kalau boleh jujur, saya lebih senang kalau nggak dipanggil Ustadz ya. Panggil Bang Muzammil aja atau Kak Muzammil atau apa aja lah. Nanti saya sampaikan alasannya kenapa ya. Kalau ditanyain pun. Oh, iya. Sehat Ustaz ya. Sehat Kak Muzammil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita langsung saja ke materi kita tentang generasi pecinta Quran membentuk umat berkeunggulan. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan Kak Muzammil ya. Agar tadi biar lebih akrab katanya kata beliau ini. Luar biasa tawadhu beliau. Kalau orang yang sudah berilmu ya seperti itulah akhlak seorang yang berilmu ya, patut kita teladani bersama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kemudian menjadi pecinta Al-Quran? Itu pertanyaan pertama. Atau secara sederhana, bagaimana kita mencintai Al-Quran? Kemudian yang kedua, emang ada nggak sih relevansinya generasi pencinta Al-Quran dengan umat yang berkeunggulan? Itu mungkin pertanyaan awal dari saya sebagai moderator untuk membuka diskusi ya pastinya ya. Mungkin kayaknya pertanyaan awal ini udah cukup untuk jadi satu topik sampai selesai insya Allah ini. Masya Allah. Biar nggak terlalu melebar kemana-mana Ustadz ya. Baik. Mungkin langsung saja kita dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan kepada kita. Semoga kita bisa mendengarkan dengan baik. Falyatafadhal Ustaz Muzammil hasbullah. Baik, izin saya menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق Allah, Maha benar Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu secara virtual. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah-curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berusaha memperbanyak salawat kepadanya, terlebih di hari Jumat yang penuh berkah hari ini, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan, kita berharap kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak Irfan Purnawan, ST Master Chemical
Engineering. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para wakil dekan, kaprodi, para dosen sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini, dan yang paling istimewa, teman-teman anak-anak muda, mahasiswa juga mahasiswi yang bergabung di webinar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, inspirasi dan motivasi mungkin boleh datang dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama, mesti kepada ahlinya, harus sama ulama. Nah, saya ini bukan ustadz apalagi ulama. Kenapa? Karena tadi udah disebutkan, secara background pendidikan saya bukan lulusan Timur Tengah ya, gelar saya ST ya. ST juga bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz ya, sarjana teknik. Jadi secara profesi saya ini arsitek, loh arsitek kok bisa jadi ustadz, kok bisa jadi ulama? Ya karena memang saya bukan ulama, melainkan hanya seorang da'i. Da'i itu orang yang berdakwah. Siapapun boleh jadi da'i, nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi ulama, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kapasitasnya. Karena dakwah pun bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan orasi, bahkan kalau teman-teman mungkin ngelihat profil sosial media saya, Instagram, YouTube, kebanyakan konten dakwah saya adalah lantunan Quran. Karena itu yang Allah titipkan berupa kemampuan pada saya hari ini, meskipun saya bukan yang terbaik. Saya bukanlah qori juara internasional. Bacaan Quran saya bukan yang paling fasih. Saya belum dapat ijazah sanad, syahadah secara mutqin, secara lengkap belum. Jadi dengan keterbatasan ilmu saya berusaha bermanfaat dengan menjadi dai, berdakwah ya, mengajak orang-orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Siapapun bisa berdakwah dengan hikmah, kebijaksanaan, atau dengan kata-kata nasihat yang baik. Dan dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, tapi apapun yang kita lakukan untuk menolong agama Allah, kunu ansarullah, insya Allah itulah dakwah. Apapun caranya. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita ya, karena syarat diterimanya amal ada dua ya, niat yang ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik, teman-teman semuanya, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi yang disayang sama Allah, saya khusus sharing, ngomong kepada teman-teman ya, karena tiap kali saya diminta berbagi di hadapan anak-anak muda, saya tuh semangat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, kitab suci kita, setiap kali Allah berbicara tentang pemuda, setiap kali Allah mengabadikan ayat, kisah, tokoh yang merupakan pemuda, fata, pasti yang Allah kisahkan, yang Allah abadikan, yang Allah gambarkan adalah kehebatannya, positifnya, keteguhan menjaga imannya, menjaga dirinya, karyanya yang luar biasa, itulah pemuda. Jadi nggak ada tempat untuk pemuda dalam Al-Quran yang temanya negatif, itu nggak ada. Maka ini menjadi pesan buat kita anak-anak muda, bahwa Allah pengen pemudanya yang menopang agama ini itu berbuat kebaikan, punya karya, hebat, itulah pemuda. Kita ambil contoh. Misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berusia fata, berusia pemuda. Teman-teman bisa temukan ayat ini di surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda disebutkan namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan. Fata itu artinya pemuda. Jadi, kisah ini ada di rangkaian ayat ketika Nabiullah Ibrahim berusia muda, dengan iman yang luar biasa, bahkan Nabi Ibrahim sejak muda sudah mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, karena lulus berbagai ujian dari Allah, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dengan sempurna. Jadi simbol tauhid itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kemuliaannya, dan terbukti nanti anak cucu keturunannya banyak yang Allah angkat menjadi para nabi. Allah muliakan Nabi Ibrahim. Dan bagaimana kondisi Ibrahim alaihissalam ketika berusia muda? Jadi ayat yang saya barusan baca, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ketika suatu kaum berkata, kami mendengar ada seorang anak muda disebutkan namanya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berusia muda, bukan hanya punya iman yang luar biasa untuk diri sendiri, tapi kegelisahan Nabi Ibrahim, kegundahan Nabi Ibrahim adalah tentang kaumnya, masyarakatnya, yang waktu itu masih berbuat kesyirikan, menyembah berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar, yang berprofesi sebagai pemahat patung di zaman Raja Namrud yang zalim ya.
Nabi Ibrahim muda karena khawatir, karena memikirkan orang banyak, nasib umatnya yang masih berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim gak tinggal diam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan kapaknya dihancurkan berhala-berhala yang ada, kita tahu kisahnya ya. Dan terbukti pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ke dalam api. Nabi Ibrahim melakukan itu semua dengan resiko yang sangat tinggi. Terbukti ujungnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang sangat besar, tapi keajaiban dari Allah terjadi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Itulah teman-teman potret pemuda dalam Al-Quran. Yang Allah abadikan adalah keteguhannya, membela kebenaran, memperjuangkan apa yang diyakininya, keteguhan prinsipnya, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Itu poin yang paling penting ya. Jadi anak muda yang hebat, yang dicatat abadi dalam sejarah, itu adalah anak muda yang dengan karyanya, yang dengan kontribusinya melakukan sesuatu untuk agama Allah, untuk umat ini. Catat ya teman-teman, itu ibrah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun resikonya luar biasa, selama yang kita perjuangkan adalah kalimat Allah la ilaha illallah, maka biarkan Allah yang menjadi penolong kita. Lihat keajaiban Allah bekerja ya kepada Nabiullah Ibrahim. Api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Dan pada akhirnya raja yang zalim, Raja Namrud, yang sewenang-wenang itu akhirnya harus mati lewat seekor lalat, gitu. Mati dalam keadaan hina. Jadi ada kalanya kezaliman itu akan tumbang. Itulah pelajaran dari sejarah yang mahal sekali yang bisa kita petik ya teman-teman semuanya yang disayang Allah. Kemudian bukan hanya satu kisah tentang pemuda dalam Al-Quran, masih ada banyak banget yang mungkin nggak bisa saya kisahkan satu persatu ya. Secara singkat aja, hari ini hari Jumat. Kita membaca surah Al-Kahfi. Kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tentu berisi kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini sama. Kalau tadi Nabi Ibrahim itu nabi, mungkin kita bisa berkata, oh, itu wajar nabi. Ini bukan nabi, Allah abadikan juga kisah mereka. Itu 7 pemuda dengan keimanannya menghadapi sama raja yang zalim waktu itu, penguasa yang zalim namanya Raja Dikyanus ya, memaksa rakyatnya untuk meninggalkan akidahnya, keyakinannya, agama yang hanifnya ya, yaitu Islam. Karena innad dina indallahil Islam, semua agama para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai umatnya hingga hari kiamat hanya Islam ya, hanifan muslimah. Jadi semuanya muslim gitu. Jadi dipaksa oleh rajanya untuk meninggalkan keyakinan yang benar ya untuk rakyatnya. 7 pemuda yang imannya luar biasa ini tidak tinggal diam. Mereka berusaha membendung, mereka berusaha mencari jalan keluar, menghadirkan solusi. Sehingga ketika tidak ada lagi pilihan, mereka terpaksa untuk menyelamatkan diri. Mereka Allah tidurkan di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun, keajaiban dari Allah lagi-lagi terjadi. Jadi itulah pemuda dengan keteguhan imannya, dengan karyanya, dengan perjuangannya. Jadi nggak ada tempat untuk hal yang negatif bagi pemuda dalam Al-Quran. Sudah 2 saya sebutkan ya teman-teman. Satu lagi. Kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sama ketika berusia fata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Yusuf. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ. Ketika perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir membicarakan istri Al-Aziz, istri penguasa yang berusaha menggoda pemudanya, fataha, untuk dirinya. Jadi singkat cerita, Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika berusia fata, ketika berusia muda, dapat ujian fitnah perempuan. Digoda sama istri raja yang bukan sembarangan perempuan, cantik jelita. Nabi Yusuf berusia muda, tentu syahwatnya sangat bergelora, ya. Kemudian aman, Nabi Yusuf jauh dari keluarga. Pintu-pintu ditutup rapat. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Yang ngajak perempuan duluan.
Jadi ada banyak sekali alasan untuk menerima ajakan berbuat zina dari perempuan itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu berusia muda mampu berkata, qala ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah. Yang mungkin nyaris sulit banget kita temuin di generasi muda hari ini. Di mana zaman sekat serba hilang ya. Hubungan antara cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan itu gampang sekali diakses ya lewat online segala macam. Tapi lihat Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu dalam keadaan yang punya banyak sekali alasan untuk bisa menerima ajakan berbuat nista, Nabi Yusuf dibimbing oleh Allah dengan burhan. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf karena tidak mau menerima ajakan perempuan-perempuan itu, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara karena ketampanan rupanya, ketampanan yang bikin perempuan-perempuan ketika melihat ke arah Nabi Yusuf jadi obat bius. Jadi ngiris-ngiris tangan nggak berasa. Jadi kalau kita hari ini belum ganteng-ganteng amat ya, belum setes dari kegantengan Nabi Yusuf, nggak usah sombong gitu, nggak usah nggak usah TP-TP lah di depan perempuan gitu ya. Kalau memang serius gitu, ya deketin walinya ya, bukan si dianya doang. Ini pesan luar biasa nih buat anak-anak muda hari ini. Jadi itulah kisah dalam Al-Quran, bertebaran hikmah luar biasa ya, terutama tentang pemuda. Kenapa? Karena pemuda dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang nanti Allah sampaikan bahwa pemuda itu adalah fase yang luar biasa. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Masya Allah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari ayat barusan adalah bahwa pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi mula-mula Allah ciptakan kita lemah, bayi, balita itu lemah. Kemudian menjadi kuat, kuat itulah pemuda. Kemudian jadi lemah kembali, itulah orang yang lanjut usia dan beruban ya, itu kata kuncinya. Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya dan Allah maha mengetahui, maha berkehendak. Jadi teman-teman semua jadi yang sayang Allah, jangan sia-siakan usia muda. Usia kekuatan di antara dua kelemahan yang akan ditanya sama Allah nanti di akhirat, tidak akan bergeser seorang hamba kakinya di yaumil mahsyar nanti sebelum ditanya tentang beberapa hal kan. Salah satunya usia dihabiskan untuk apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Hartanya dapat dari mana, digunakan untuk apa? Tentang tubuhnya yang Allah titipkan dipakai untuk apa? Jadi teman-teman siapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan kesadaran, makanya tadi saya awali beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dengan kisah teman-teman semuanya yang disayang Allah? Karena sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah, sejarah. Itu artinya Allah ingin kita memperhatikan sejarah. Allah ingin kita memperhatikan masa lalu kita. Karena sejarah itu bukan sekedar sesuatu yang sudah berlalu, yang hanya isinya rentetan peristiwa, nama tokoh, tahun kejadian, tempat kejadian, kan gitu. Kalau pelajaran sejarah kita hari ini ya, cenderung membosankan. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, ternyata sejarah itu sangat penting. Itu kenapa sepertiga porsi Al-Quran itu isinya kisah atau sejarah. Karena sejarah itu menjadi ibrah bagi kita, sebagaimana firman Allah di akhir surah Yusuf, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguh pada kisah-kisah mereka, para nabi, orang-orang soleh, yang ada dalam Al-Quran terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memahami, bagi orang-orang yang cerdas. Itu ulul albab ya. Seharusnya kitalah kaum muslimin yang ulul albab itu. Nah teman-teman semuanya yang sayang Allah, Nabi Muhammad SAW juga selalu mengambil pelajaran dari sejarah, termasuk dari kisah
Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sangat lengkap sekali penuturannya dari awal sampai akhir surah ya, dengan kronologis yang luar biasa, dengan hikmah pelajaran yang luar biasa. Ketika momentum Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW mampu memaafkan kafir-kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy yang dulu menzalimi Nabi Muhammad SAW di awal-awal kenabian Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad berkata, aku ingin berkata seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi begitulah Nabi Muhammad mengambil pelajaran dari sejarah. Kemudian ketika perang Badar misalnya, ketika Nabi mendengar kabar terbunuhnya Amr bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal ya, Allahu Akbar, Rasulullah bersabda, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah kita tahu Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ternyata di zaman Nabi Muhammad ada juga Fir'aun, yaitu Abu Jahal. Bahkan di zaman kita hari ini pun setiap yang identik dengan kekuasaan, pemerintahan, yang berlaku zalim, yang tidak adil, yang sewenang-wenang, yang kejam, itulah Fir'aun-Fir'aun baru di abad manapun sebelum kiamat terjadi. Jadi itulah kenapa kita diminta oleh Allah untuk belajar dari kisah, belajar dari sejarah. Termasuk kita ini para pemuda, mahasiswa, mahasiswi yang disayang sama Allah ya. Kita ingin menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang Qurani, yang memberikan kontribusi untuk peradaban. Maka kita perlu lihat ya, teman-teman semuanya yang disayang Allah, bagaimana potret pemuda yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW, yang mereka dididik oleh manusia terbaik, yang dipandu oleh wahyu. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tertanam keimanannya begitu kuat, kemudian mereka diajarkan oleh Nabi Al-Quran, dan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat dengan karya, dengan pencapaian yang luar biasa, padahal usia mereka rata-rata adalah pemuda. Kita bisa melihat data, teman-teman. 10 sahabat Nabi Al-Mubashshiruna bil Jannah, yang dijamin surga, yang di atas 30 tahun itu cuma 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pas 30 tahun. Kalau Utsman itu sekitar 37 tahun ya, Abu Bakar As-Siddiq 38 tahun. Jadi sisa yang lain ya, Zubair, Talhah dan lain-lain semuanya di bawah 30 tahun. Bahkan teman-teman, 5 di antara sahabat Nabi yang dijamin surga itu, dari 10 yang dijamin surga itu di bawah 20 tahun. Bahkan ada yang di bawah 10 tahun ketika masuk Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi ini data yang penting sekali teman-teman, bahwa agama Allah, Islam ini dipikul oleh pundak para pemudanya. Jadi kalau kita akan menyaksikan kebangkitan Islam, maka kita harus berusaha dulu memperbaiki generasi muda. Itu nggak bisa dielakkan ya, karena ini data sejarah teman-teman. Oke, singkat aja, satu lagi data yang penting kita ketahui ya, ada 7 sahabat Nabi yang dijamin surga. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak yang sampai jalurnya ke kita hari ini. Ada 4 orang dari Mekah, 3 orang dari Madinah. Yang 4 dari Mekah ini, yang pertama ada Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan 5.374 hadis. Kemudian ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq ya, yang kelak menjadi istri Nabi juga. Sangat muda, perempuan yang paling cerdas di umat ini. Kemudian ada Abdullah bin Umar, anak sahabat Nabi juga, anak Umar bin Khattab. Kebayang usianya, sangat muda. Dan yang keempat ada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah SAW, anak pamannya Abbas ya. Saya punya kisah tersendiri tentang Abdullah bin Abbas ya. Saya lanjutkan dulu, 3 orang lagi yang dari Madinah, ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. 7-7-nya semuanya anak-anak muda, semuanya bahkan anak-anak kecil usia belia, dengan kecerdasan yang luar biasa. Sebut aja salah satu yang mau saya kisahkan ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lahir ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Bayangin, Nabi diangkat oleh Allah usia 40 tahun. Abdullah bin Abbas baru lahir usia Nabi 50 tahun. Itu artinya dakwah udah berlangsung 10 tahun, Abdullah bin Abbas baru lahir. Belum bisa ngapa-ngapain. Masih balita, masih nggak berdaya ya. Cuma ketika kecil pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga
Abdullah bin Abbas ini tumbuh menjadi pribadi yang cerdas luar biasa, paham ilmu agama, paham ilmu tafsir ya. Abdullah bin Abbas kelak menjadi orang yang paling paham Al-Quran di umat ini, paling mengerti ilmu tafsir dan meriwayatkan hadis yang banyak gitu. Luar biasa ini Abdullah bin Abbas, padahal berguru kepada Rasulullah hanya selama 4 tahun. 4 tahun doang belajar sama Nabi, bayangin. Tapi setiap ayat yang turun di malam hari, mana yang turun di siang hari diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Ditelusuri jalur riwayatnya semuanya. Dipahami maknanya. Setiap ayatnya, setiap katanya, bahkan maksud dari setiap huruf Al-Quran diketahui oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hanya berguru kepada Nabi 4 tahun. Ketika kalau kita konversi dengan anak-anak zaman sekarang, usia SD kalau anak zaman sekarang itu baru berguru ke Rasulullah SAW. Nabi cukup berkata, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu nak. Itu anak kecil usia SD langsung paham. Maksudnya jaga ketaatan kepada Allah, jaga hak-hak Allah, jaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Apabila ingin meminta tolong, minta tolonglah, fasta'id billah kepada Allah. Itu anak kecil, teman-teman, yang dididik oleh manusia terbaik. Cuma belajar 4 tahun, teman-teman ya. Ketika Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Tapi kecerdasannya luar biasa. Bahkan kelak Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Abbas untuk menjadi penasehat khalifah, untuk menjadi tim ahli presiden kalau bahasa kita hari ini ya. Tim ahli raja, tim ahli penguasa gitu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Kenapa Umar bin Khattab melibatkan anak-anak muda? Kalau di zaman kita sekarang kan lebih banyak yang dilibatkan orang-orang tua. Kenapa? Karena orang tua dipandang pengalamannya banyak, ya, ilmunya matang, kebijaksanaan luar biasa. Tapi ternyata masalah-masalah di negeri ini, masalah-masalah di umat ini nggak kunjung selesai itu. Ketika hari ini belum melibatkan pemudanya. Tentu pemuda yang perlu disiapkan. Lihat kenapa Umar bin Khattab memilih pemuda untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit, karena Umar bin Khattab mengharapkan ketajaman akal pemuda, kreativitasnya, energinya. Itu yang diharapkan oleh Umar, karena firman Allah tadi, pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Apa karya Abdullah bin Abbas? Ketika usia 16 tahun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mendebat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah golongan yang sesat di zaman Nabi, di zaman para sahabat, yang isinya juga anak-anak muda, yang punya ghirah, semangat beragamanya tinggi, tapi ilmunya keliru, ya, akidah mereka menyimpang, sesat. Kata Nabi, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajrahum. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi bacaan Qur'an mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak dipahami dengan benar, kemudian tidak menumbuhkan iman yang ada di dalam hati. Itulah orang-orang Khawarij. Maka Masya Allah tabarakallah, hari ini di UMJ ada program tahsin. Masya Allah tabarakallah, itu program yang sangat hebat, luar biasa. Namun setelah itu kita masih ada PR untuk tadabbur, untuk memahami makna isi kandungan Al-Quran, pesan-pesan Allah dalam setiap ayat-ayatnya, melalui lisan para ulama, melalui kitab-kitab tafsir, atau sekurang-kurangnya lewat terjemah. Kenapa demikian? Karena kalau hanya di lisan saja, kita hanya membaca Al-Quran dengan fasih, ya, dengan tajwid yang benar, itu memang suatu keharusan, betul. Tapi kalau kita nggak naik level ke tilawatil Quran, ke tadabbur, apa bedanya kita dengan orang-orang Khawarij? Mereka juga baca Quran, tapi di waktu yang sama mereka membunuh para sahabat Nabi yang tidak sepemahaman dengan mereka, yang tidak sepemikiran dengan mereka. Jadi golongan Khawarij ini sangat berbahaya. Tapi Umar bin Khattab cukup mengutus satu orang pemuda cerdas usia 16 tahun mendebat orang-orang Khawarij. Dalam satu majelis diriwayatkan ada 6.000 orang Khawarij mengajukan pertanyaan demi pertanyaan ke Abdullah bin Abbas. Satu orang, satu lawan 6.000. Yang hasilnya kalah 6.000 orang. Di majelis yang lain, ya, dalam riwayat, ya, saya pernah baca, Abdullah bin Abbas pernah mengislamkan kembali 20.000 orang Khawarij dalam satu majelis. Itu anak muda. Itu pemuda Islam, teman-teman semuanya yang disayang Allah, ya. Kemudian satu lagi lah. Teman-teman tahu kisah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, ya, singkat cerita, berhasil menjadi panglima perang, kalau bahasa kita hari ini jadi jenderal besar, ya, di usianya 17 tahun. Memimpin pasukan jihad fisabilillah menghadapi pasukan Romawi, imperium, salah satu imperium besar di zaman itu, ya. Romawi dan Persia, Romawi dari barat dan Persia dari timur.
meraih kemenangan yang luar biasa, menggantikan seniornya Khalid bin Walid. Itu potret pemuda dalam Islam, teman-teman. Kenapa saya hadirkan kisah-kisah ini? Karena ketika kita belajar sejarah dengan benar seperti yang Allah mau, maka kita nggak butuh lagi yang namanya motivator. Motivator hanya dengan kata-kata indahnya, kata-kata bijaknya ya, menyalakan semangat kita. Tapi itu nggak lama, teman-teman. Nggak lama. Tapi kalau kisah-kisah yang luar biasa, dan ini bukan fiktif, teman-teman. Hidup dalam diri kita betapa luar biasa membakar semangat juang bagi kita hari ini, teman-teman. Di zaman Daulah Islamiyah Bani Umayyah, ada seorang pemuda namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi, usia 19 tahun. Waktu itu dikejar oleh pasukan musuh ya, dalam bayang-bayang kematian. Kebayang ya, anak-anak muda 19 tahun dikejar sama musuh, gitu, mau dibunuh. Tapi Abdurrahman Al-Ghafiqi berhasil menyelamatkan diri. Waktu itu pusat pemerintahan Islam di negeri Syam ya, di Damaskus, lari gitu. Lari masuk ke benua Afrika lewat Mesir. Kebayang peta ya teman-teman, lari jalan kaki, nggak bawa apa-apa, nggak punya senjata, nggak punya kendaraan gitu, jalan kaki melarikan diri, dikejar oleh kematian. Kemudian sampai ke negeri Al-Maghribi, negara Maroko hari ini, kemudian nyebrang ke benua Eropa. Kebayang sejauh apa perjalanannya. Dan pada usia 25 tahun, Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi pemimpin tertinggi negeri Andalus, Daulah Islamiyah ya, negeri Andalusia, Qurtubi. Pemimpin tertinggi Andalus gitu. Jadi khalifah itu Abdurrahman Al-Ghafiqi, usia 19 tahun dikejar oleh kematian, usia 25 tahun udah menjadi khalifah, udah menjadi presiden kalau bahasa kita hari ini. Itulah pemuda dalam Islam. Nah, udah saya sampaikan di beberapa fakta sejarah, beberapa kisah ke teman-teman. Sekarang kita perlu cari tahu gimana caranya jadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Tentu nggak ada yang instan, nggak bim salabim gitu. Atau ngandelin kurikulum zaman hari ini gitu, berharap langsung bisa sehebat itu, jauh panggang dari api, teman-teman. Kita makanya perlu belajar bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya. 3 kata kunci yang paling penting adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkata, nata'allam minal iman qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum Quran. Kemudian adab sebelum ilmu, dan yang ketiga ilmu sebelum amal. Itu 3 keywordnya ya. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Maksudnya iman sebelum Quran gimana? Bukankah kalau mau belajar iman, informasinya ada di dalam Al-Quran? Betul. Karena ayat-ayat yang turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, ayat-ayat Makkiyah ya, yang turun sebelum hijrah, adalah ayat-ayat yang berfungsi untuk membangun keimanan, mengokohkan pondasi, yaitu akidah, tauhid. 13 tahun lamanya. Bahkan lebih lama daripada fase dakwah Nabi di Madinah. 10 tahun, di mana turun banyak sekali ayat-ayat perintah, larangan, syariat, ya, ibadah, muamalah, semuanya turun kebanyakannya di Madinah. 10 tahun. Ternyata lebih lama Allah mempersiapkan keimanan para sahabat Nabi ketimbang memberikan perintah, menurunkan syariat. Itu yang kita lewati di generasi hari ini. Kita tarbiyah imannya itu skip. Makanya kenapa hari ini kita sebagai pemuda ya, termasuk saya teman-teman, kita hidup di zaman yang sama, di generasi yang sama, makanya kita nggak kunjung sehebat para pemuda yang saya kisahkan tadi. Kenapa? Karena kita jalur pendidikannya berbeda. Maka kita perlu melihat ya, Al-Quran itu kurikulumnya luar biasa. Berdasarkan urutan turunnya, diteliti oleh seorang pakar sejarah Islam, Syekh Profesor Dr. Munir Ghadban Hafizahullah Ta'ala. Ternyata Al-Quran berdasarkan urutan turunnya dari surah Al-Alaq ya, tentang perintah iqra'-nya, tentang keutamaan ilmunya ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan surah-surah berikutnya sampai surah terakhir turun, ternyata Quran terbagi menjadi 3 tema besar. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Nah, 38 surah yang pertama turun, ya berdasarkan urutan turunnya, bukankah 38 adalah sepertiga dari 114? Betul ya teman-teman ya? Ternyata temanya adalah islah an-nafs, tentang memperbaiki pribadi, memperbaiki jiwa, memperbaiki personal. Itu islah an-nafs atau islah al-fard, itu tema yang pertama. Kemudian sepertiga yang kedua adalah islah al-mujtama', memperbaiki masyarakat. Dan baru sepertiga yang ketiga adalah islah ad-daulah, memperbaiki negara. Jadi Islam bicara semua hal, teman-teman. Termasuk nanti ekonomi dibenahi oleh Islam, politik dibenahi oleh Islam. Bukankah
Daulah Islamiyah Khulafaur Rasyidin ya, yang didirikan oleh Rasulullah SAW ya, sejak Nabi Muhammad masih hidup ya, pemerintahan Islam ada di Madinah, itu nggak langsung teman-teman, tapi ada tahapan-tahapan dulu yang dididik. Pertama iman dulu para sahabatnya, diperbaiki pribadi-pribadinya dulu, baru kemudian masyarakatnya, baru kemudian ke level negara, ke level peradaban lah, atau ke level kekuasaan. Maka hari ini kalau kita ingin berkontribusi untuk NKRI, apa yang bisa kita lakukan dengan menjadi pemuda Qurani gitu? Gimana caranya kita bisa berkontribusi untuk negeri? Maka kita perlu belajar bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat gitu. Lihat firman Allah dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul ke tengah kaum yang buta huruf, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada mereka untuk menyucikan jiwa mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab ya, dan juga Al-Hikmah. Padahal sebelumnya mereka termasuk ke dalam golongan yang nyata kesesatannya. Jadi teman-teman semuanya, insya Allah ternyata ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan bersama Al-Quran ya. Poin yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan Al-Quran ke atas mereka. Jadi para sahabat Nabi itu dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah itu seperti air yang menyirami tanaman atau taman. Jadi kayak diguyur sama air yang banyak. Begitulah Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan para sahabat. Yatlu alaihim. Maka yatlu ini kan akar katanya adalah tala, yaitu tilawah. Membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran bukan sekedar baca atau bukan sekedar dengar, melainkan berusaha memahaminya, ada pesan tadabbur di dalamnya. Bahkan ada pesan tahfizul Quran di dalamnya, menghafal di dalamnya. Loh, kok bisa begitu? Karena berbeda dengan qiraah atau qiraah. Kan kita bicara tilawah di sini ya. Ada satu lagi qiraah. Wahyu yang pertama turun Iqra. Itu qiraah. Ketika Nabi berdakwah kemudian wahyunya berubah. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu. Bacalah apa yang kami turun wahyukan dari sisi Rabbmu, yaitu Al-Quran. Jadi perbedaan antara qiraah dan tilawah ya. Kalau qiraah sekedar baca aja, kita bisa baca dengan baik dan benar, itu qiraah, babnya qiraah. Tapi kalau tilawah ya, yatlu alaihim ayatihi. Dalam tilawah Nabi membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat. Aslinya Quran itu diajarkan begitu, dengan praktek. Bukan dengan teori seperti zaman kita hari ini, belajar dulu teori tajwid, hukum nun mati, mim mati, walaupun itu bagus. Karena hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, tapi hukum membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain ya. Wajib kita baca Quran benar. Waratilil Qur'ana tartila. At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya. Itulah tartil yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Benar, kita harus membaca Al-Quran dengan benar. Tapi aslinya dulu Quran diajarkan secara praktek langsung. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila dibacakan Quran, maka ikuti bacaan itu. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran diikuti oleh para sahabat. Malaikat Jibril membaca Al-Quran diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Al-Quran didengarkan oleh para sahabat sekali, dua kali, tiba-tiba para sahabat hafal. Jadi kalau ada yang nanya di mana perintah menghafal Quran dalam Quran, nah ini di dalam kata tilawah, di dalam kata yatlu alaihim ayatihi, atau setiap kali kata tilawah disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi di balik makna tilawah itu udah ada baca, udah ada pesan untuk memahaminya ya. Kemudian udah termasuk di dalamnya menghafal Al-Quran. Karena aslinya Quran memang dihafal dulunya. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada mushaf seperti di zaman kita hari ini. Bahkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, mushaf cuma ada 5 eksemplar seluruh dunia. Tapi Quran ada di hati-hati kaum muslimin, ada di jiwa kaum muslimin, di memori kaum muslimin, menjadi akhlak kaum muslimin. Itulah peradaban-peradaban hebat, peradaban-peradaban Qurani yang menghadirkan kemenangan,
yang menghadirkan kesejahteraan untuk bumi ini. Karena Quran ini berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi teman-teman semua yang disayang Allah, kita baca Quran aja nggak paham apa yang kita baca, itu pahala udah luar biasa. Minimal berkah Allah turun, rahmat Allah turun. Kita dengerin aja ya. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Dengerin Quran doang, baca Quran doang, pahalanya luar biasa. Setiap huruf satu kebaikan, Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. Bahkan ketika kita masih terbata-bata, masih belajar, jadi harapan nih, kabar gembira, good news buat teman-teman yang belum lancar ngaji ya, ternyata pahalanya bukan berkurang. Kata Nabi, ajron, dikali 2. Tapi siapa yang sudah mahir, alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Jadi masing-masing ada porsi keistimewaannya, teman-teman. Makin kita pahami Quran, makin besar pahalanya. Kita jaga Quran dengan menghafal dan memurajaah, dengan memahami isinya, dengan mengamalkannya dalam keseharian. Tentu pahalanya jauh lebih besar. Jadi bicara Quran bukan hanya bicara ritual, teman-teman. Kita baca dengan fasih, kita baca dengan tajwid yang benar, kita baca dengan suara yang indah. Itu baik, itu bagus. Tapi lebih dari itu, Allah pengen kita memahami Quran, yang dengan itu kita amalkan dalam setiap sendi kehidupan, untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, kemudian bahkan memperbaiki sampai ke level pemerintahan, ke level negara. Itulah yang Allah inginkan, teman-teman. Makanya nggak heran, kok para sahabat Nabi, kualitas mereka hebat-hebat semuanya, radhiyallahu anhum ajma'in. Usia muda, tapi karyanya, pencapaiannya luar biasa. Itulah yang perlu kita ikhtiarkan ya, kita upayakan hadir kembali di generasi ini, teman-teman. Mungkin kita hari ini udah telat. Kita termasuk saya udah telat, teman-teman udah telat. Tapi nggak ada terlambat untuk generasi setelah kita nanti, untuk anak-anak kita. Bukankah suatu saat teman-teman akan berkeluarga, akan menikah, insya Allah akan punya keturunan, maka generasi setelah kita berharap ya, mereka adalah yang tumbuh dengan Al-Quran yang utama. Ilmu agama lebih utama dari ilmu apapun. Kan kita hidup hari ini kan di zaman akademik, ya, zaman jurusan IPA favorit lah. Termasuk saya sarjana arsitektur, ya. Saya dulu juga ketika sekolah juga jurusannya IPA ya. Tapi teman-teman semuanya yang sayang Allah ya, saya sadar belakangan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka sekeren-kerennya profesi adalah menjadi ulama. Maka kalau suatu saat kita punya keturunan, teman-teman, ya, ada anak yang pinter, didik yang paling pertama untuk bisa menjadi ulama. Jangan kalau ada anak pinter, udah ini nerusin ayahnya nih yang insinyur, ayahnya nih yang dokter, atau orang tuanya nih yang apa lagi gitu. Jangan itu dulu. Kapan umat ini akan bangkit gitu? Kalau mindset para orang tua itu ya, ketika ada anak nakal nggak bisa diatur, nggak bisa diurus, padahal itu seorang orang tuanya sendiri itu nggak berhasil dalam mendidik. Kirim ke pesantren buat direhab. Kapan umat ini akan maju? Jadi yang nomor 1 itu adalah pendidikan agama, teman-teman. Saya akan sampaikan beberapa fakta lagi, teman-teman ya, bahwa Islam ini pernah memimpin dunia lebih dari 1000 tahun lamanya, lebih dari 13 abad. Itu dunia dipimpin oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Islam dan kaum muslimin lewat daulah Islamiyah yang Allah pergilirkan di muka bumi. 13 abad lamanya. Bahkan ketika bangsa Eropa menyebut diri mereka Dark Ages, ya, yaitu dari abad ke-6 sampai abad 15. Bukankah abad ke-6 Rasulullah diutus oleh Allah? Dan bukankah abad 15 itu runtuhnya Islam? Ya, awal-awal runtuhnya Islam di Andalusia gitu, dan berbagai negeri Islam di seluruh dunia gitu. Nah, apa yang terjadi selama 10 tahun, selama 1000 tahun lebih Islam memimpin bumi? Kemajuan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kaum muslimin, bahkan non-muslim sekalipun, bahkan dirasakan oleh hewan, tumbuhan sekalipun. Oke. Itulah berkah. Kamu Zamil, itulah berkahnya zaman. Maaf saya potong, waktunya tinggal 1 menit. Ya, baik. Memaparkan. Baik, saya persingkat ya, kalau boleh 5 menit ya. Saya selesaikan yang part ini ya, biar nggak sepotong-sepotong. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, insya Allah saya
agendakan juga untuk pertanyaan. Jadi teman-teman semuanya yang insya Allah, ilmuwan-ilmuwan hebat yang kita kenal hari ini, satu dua yang masih dianggap oleh sejarah ya, seperti Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ahli matematika, kemudian ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, ada Ibnu Nafis Az-Zahrawi yang juga ahli kedokteran yang menemukan 200 jenis alat bedah, Ibnu Nafis yang meneliti peredaran darah minor manusia, kemudian ada Jabir bin Hayyan yang meneliti unsur ferum yang ternyata yang isotopnya paling stabil itu nomor 57 ya, sesuai dengan surah Al-Hadid ayat 57, mengambil inspirasi dari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang hebat yang karyanya berkah sampai hari ini, bahkan masih digunakan oleh peradaban hari ini. Contoh, Al-Khwarizmi dengan algoritmanya, algoritma itu kan dari Al-Khwarizmi, Al-Jabar ya, masih digunakan di teknologi digital hari ini. Kita bisa terhubung dengan Zoom virtual, itu karyanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Islam yang ahlul Quran, yang ahli ilmu, yang ulama. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain, karena mustahil ilmu sains, ilmu umum dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam yang hebat pada zamannya itu kalau mereka belum selesai dengan Al-Quran, kalau mereka belum selesai dengan iman, kalau mereka belum selesai dengan akidah, kalau mereka belum selesai dengan tauhid. Sehingga setiap kali ilmu pengetahuan dikembangkan, mereka gunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Karena hakikat ilmu itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, ahli ilmu. Jadi ilmu harus menghadirkan rasa takut kepada Allah, harus membuat iman kita bertambah. Coba cek dengan kita hari ini, ilmu untuk apa? Apakah kita hari ini ilmu sekedar untuk bisa jawab ujian, sekedar untuk naik kelas dulu kalau di sekolah, atau sekedar untuk dapat IPK atau dapat IP kalau kita kuliah, dapat ijazah untuk nyari pekerjaan yang ujung-ujungnya pekerjaan untuk menghasilkan kita uang. Jadi kalau ilmu kita untuk hanya sebatas dunia, makanya jauh dari kata keberkahan. Lihat ulama-ulama terdahulu, kecerdasan mereka multidisiplin ilmu. Beda dengan zaman kita hari ini yang dididik serba spesialis. Makin menjurus, makin tinggi pangkat atau gelarnya, itu makin spesifik ilmunya, makin mengerucut. Tapi kalau orang dulu multidisiplin ilmu, sehingga gelar tertingginya adalah al-alamah. Ahlul Quran iya, ahli tafsir iya, ahli hadis iya, ahli agama iya, tapi juga ahli sains, ahli matematika, ahli geografi, ahli astronomi, ahli kedokteran, bisa bergabung di satu orang. Kenapa bisa begitu? Itulah keberkahan ilmu, keberkahan Al-Quran. Karena Quran ini bikin orang cerdas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, agar kalian cerdas. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, kenapa hari ini kok umat ini nggak kunjung maju? Kok gini-gini aja? Ada yang salah dalam kurikulum pendidikan kita. Kita udah belajar macam-macam, tapi kita belum belajar kitab suci kita. Kita masih jauh dari Quran. Jangankan kita memahami Quran, mengambil inspirasi, menjadikan Quran sumber tertinggi ilmu pengetahuan. Karena kaum muslimin yakin tanpa keraguan sedikit pun, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Sehingga ilmu pengetahuan yang barokah yang dulu dikembangkan oleh ulama-ulama Islam, sumber tertingginya adalah Al-Quran. Bukan seperti hari ini, meneliti, mengamati alam semesta, ujung-ujungnya, oh teori ini sesuai dengan firman Allah, ayat Quran yang ini itu. Al-Quran hanya dijadikan tempelan. Jadi kapan kita akan maju? Padahal kalau kita orang beriman berangkat dari Quran yang diyakini kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun, silakan kembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang belum pernah Allah ajarkan sebelumnya. Itulah janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa in kemudian intinya Allah akan mengajarkan kita ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi teman-teman semuanya yang insya Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari sharing yang saya sampaikan di siang hari ini adalah kita yang udah terlanjur salah kurikulum, udah belajar macam-macam, tapi ternyata kita masih jauh dari ilmu agama, masih jauh dari Al-Quran, maka nggak ada kata terlambat untuk terus belajar. Meskipun kita mengawalinya dengan tahsin, dengan mempelajari tajwid, belajar Al-Quran dengan benar, tapi ingat setelah itu kita masih ada PR untuk mentadaburinya, menggali setiap hikmah, setiap pelajaran yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah izinkan bangkitnya peradaban Islam itu di generasi kita, atau mungkin di anak kita atau cucu kita, dengan kita terlibat di dalamnya. Kita melakukan estafet perjuangan meski hanya meletakkan satu bata untuk tegaknya istana peradaban Islam di masa depan, karena kiamat nggak akan terjadi sebelum Islam akan kembali berjaya di muka bumi. Begitu sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih. Maka mudah-mudahan kita Allah pergunakan sebagai
pejuangnya, ansarullah, penolong agama Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz Muzammil atau Kak Muzammil Hasbullah. Minimal kita sudah mengambil beberapa kesimpulan ya. Bagaimana saya tanyakan tadi, bagaimana menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama yang saya tulis adalah menjaga teguh keimanan. Sebagai seorang pemuda, kita selalu menjaga teguh keimanan ya. Apalagi di waktu muda, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Muzammil, ujian di mana-mana, godaan di mana-mana, maka iman itu selalu kita tajdid, selalu kita berbarui. Kemudian yang kedua adalah pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka ya. Yang kedua, agar kita mencintai, bagaimana kita mencintai atau menjadi generasi Al-Quran, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjaga hak-hak Allah dimanapun kita berada ya. Itu yang menjadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita tahu juga tadi disampaikan oleh Kak Muzammil bahwasanya pemuda itu ya selalu sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan berkarya tentunya untuk perjuangan agama Allah. Yang kemudian juga kita tahu Al-Quran itu kata Kak Muzammil isinya adalah islahun nafs, yaitu bagaimana memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian islahul mujtama, memperbaiki masyarakat ya. Jadi kalau tadi islahun nafs itu artinya kita jangan bermimpi untuk menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat kalau kita sendiri tidak mampu merubah diri kita sendiri. Seperti itu mungkin pesannya ya. Kemudian islahud daulah, kemudian kita memperbaiki daulah. Dengan kita memperbaiki kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa kemudian mengubah masyarakat ke yang lebih baik. Syukur-syukur secara nasional, daulah ya. Kemudian juga apa yang bisa Al-Quran, Kak Muzammil juga sampaikan tadi, yatlu alaihim ayati, kita selalu membaca, menghafalkan, mengamalkan isi Al-Quran, dan wa yuzakihim ya. Relevansinya tadi dengan islahun nafs itu memperbaiki diri, menyucikan diri kita, kemudian wa yu'allimuhum kitab wal hikmah, yaitu mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya kira itu yang paling pokok yang disampaikan oleh beliau. Mungkin itu buka sesi pertanyaan ya. Dipersilahkan bagi teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa tafadhal teman-teman. Di sini mungkin sudah ada satu pertanyaan ya, Kak Muzammil ya, saya sampaikan. Baik. Ayo. Berkaitan dengan godaan di masa di mana kita tahu zaman now, zaman sekarang ini godaannya sangat luar biasa dengan media sosial yang sangat luar biasa, kemudian apa namanya, lah. Pertanyaannya bagaimana agar iman selalu terpelihara, enggak sih? Kita selalu di masa atau seperti itu. Mungkin langsung saja kamu Zamil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ngomong ini, yang berbicara ini juga sama dengan teman-teman yang mendengarkan ya. Iman kita sama ya. Fitrah iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Naik dengan ketaatan dan turun kemaksiatan. Ingat ya, jadi makin kita taat, makin kuat iman kita. Makin kita bermaksiat, makin lemah iman kita, makin kita terperosok. Jadi maka kita harus berhati-hati ya. Jadi rumus iman itu, makin kita memaksakan diri untuk taat, makin kuat tuh iman. Tapi kalau kita icip-icip maksiat, itu iman makin lemah, makin sulit kita merasakan nikmatnya ibadah.
Nah, jadi kita perlu berhati-hati teman-teman, karena ibadah dan maksiat itu dua hal yang bertolak belakang. Ibadah itu berat di awal ya, karena itu butuh iman ya. Lama-lama terbiasa dan ujungnya nikmat. Kapan nikmatnya? Ya, ketika imannya itu udah maksimal banget gitu. Udah sangat kokoh. Kan awal-awal berat gitu. Kan syariat ini kan beban. Tanpa iman, syariat ini beban. Itulah kenapa bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa yang Allah panggil bukan hanya kita, tapi kita dan iman kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah disyariatkan kepada kalian berpuasa seperti yang sudah dituliskan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi itulah pentingnya iman, karena kalau tanpa iman kita akan memandang Ramadan ini beban. Puasa, nahan lapar, nahan haus itu beban. Padahal Rasulullah dalam hadisnya berceramah menjelang Ramadan di hadapan para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi Ramadan itu ada 6 keistimewaan ya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Diwajibkan atas kalian berpuasa, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ada 6 keistimewaan, 1 peringatan ya, 1 peringatan dan 1 beban. Beban adalah puasa Ramadan, peringatan adalah siapa yang dihalangi kebaikan dari malam Qadar itu, maka dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan banyak yang lain di bulan-bulan berikutnya. Jadi teman-teman semuanya yang insya Allah, ternyata Ramadan itu bukan beban. Banyak keistimewaan di dalamnya. Itulah kenapa kita butuh iman. Karena tanpa iman syariat ini terasa beban. Itulah kenapa bedanya ibadah dan maksiat. Ibadah itu berat di awal, lama-lama terbiasa, ujungnya nikmat. Kapan nikmatnya? Ketika iman kita udah tercas sempurna. Tapi kalau ibadah, kalau maksiat awalnya nikmat, lama-lama hambar, ujungnya menyesal. Makanya rumus untuk menghindari maksiat adalah tahan godaan. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah ya. Siapa kita sih yang nggak punya salah, yang nggak punya dosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu keturunan Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabin, yang bertaubat. Maka mari kita perbaharui terus istighfar kita. Semoga dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah. Seperti perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, umpamanya dalam interaksi kita dengan Quran, dalam ibadah kita satu ini, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Jadi kok kita hari ini baru ngaji sebentar udah jenuh, kok udah bosan, bukan Quran yang nggak bosenin, hati kita yang bermasalah. Jadi banyak-banyak istighfar dan berusahalah untuk menghindari dosa dan cari lingkungan, teman-teman. Gimana cara menjaga iman kalau nggak sanggup sendiri, karena kita sering futur kalah sendiri, setan bereaksi saat kita sendiri, menggoda kita untuk maksiat, maka carilah lingkungan yang baik. Teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita akhirat, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di kegiatan-kegiatan yang positif seperti siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi pertanyaan Kang Muzamil dari Sahid Rian Prasetyo Wibowo. Saya ingin bertanya, katanya di usia berapa Kak Muzamil mulai menghafal ya, dan berapa lama menghafal secara keseluruhan ya, dan bisa diberikan metode menghafalnya yang digunakan seperti apa? Terima kasih Kak Muzamil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya kapan ngafal Quran, mungkin sejak SD cuma sebatas juz 30. Waktu SMP saya mulai fokus serius menghafal Quran sambil saya sekolah di sekolah umum, saya tinggal di rumah tahfidz. Jadi memang faktor lingkungan ya, kalau kita mau hafal Quran itu sangat penting sekali, apalagi kalau di rumah tahfidz itu dibimbing oleh seorang ustadz yang hafalannya mutqin, yang mengoreksi bacaan kita. Jadi belajar Quran itu jangan otodidak ya teman-teman, harus punya guru. Kita khawatir kalau nggak ada guru, nanti gurunya adalah syaitan. Dan Al-Quran ini kan silsilahnya bersanad, nyambung sampai ke Rasulullah ilmunya. Begitulah Allah menjaga keilmuan dalam Islam, termasuk Al-Quran, maka milikilah guru. Jadi saya dulu ngafal Quran yaitu di rumah tahfidz sambil saya sekolah di sekolah umum. Tentu nggak fokus ya sambil belajar, bebannya terasa berat bagi saya waktu itu. Yang di zaman saya dulu sekitar tahun 2006-2007 ya, waktu saya SMP, itu tren tahfidzul Quran belum seperti sekarang. Belum ada metode macam-macam ini itu. Ngafal aja manual.
Ya karena memang hakikatnya Quran memang begitu. Tadi kan di ayat yatlu alaihim ayatihi, dibacakan oleh Rasulullah ayat-ayat Al-Quran di hadapan para sahabat berulang-ulang. Tahu-tahu para sahabat udah hafal. Jadi memang begitu. Kalau kita mau hafal Quran ya baca aja yang banyak. Ulang aja yang sering. Lama-lama akan terhafal. Dan kalau ditanya berapa lama idealnya menyelesaikan tugas menjadi hafizul Quran, maka jawabannya adalah seumur hidup, teman-teman. Jangan kira kalau udah khatam 30 juz, tasmi'nya udah selesai, enggak. Kita masih harus murajaah seumur hidup. Seumur hidup masih ada PR untuk tadabbur, untuk memahami pesan-pesannya, untuk mengamalkannya, dan terus mengulang-ulangnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, nama lain Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Kenapa Allah sebut Al-Quran sebagai az-zikra, sebagai pelajaran, sebagai pengingat? Zikir itu pengingat dan juga sesuatu yang diulang-ulang. Kan? Zikir itu diulang-ulang. Quran itu kapan terjaganya? Ketika diulang-ulang. Maka kalau ada orang yang mengaku hafal Quran, tapi nggak murajaah, nggak mengulang-ulang hafalan, maka dia bukan penjaga Al-Quran. Dia bukan hamilul Quran. Dia bukan hafizul Quran. Sekalipun saya pribadi, ketika saya meninggalkan murajaah, maka saya bukan hafizul Quran. Saya bukan hamilul Quran. Jadi ini pesan buat kita semua teman-teman ya, karena ada kalanya iman kita naik turun, termasuk saya ya. Nasihat bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika iman kita sedang di puncaknya, maka maksimalkan amalan-amalan sunnah. Ketika iman kita sedang turun, maka cukupkan dengan yang wajib. Kenapa? Karena kalau iman lemah, yang wajib aja berat. Tapi kalau iman kita sedang tinggi, amalan sunnah terasa ringan. Jadi proporsional lah dalam beramal ya, selalu berusaha untuk menjaga iman dengan kiat-kiat yang udah saya sampaikan tadi, dan yang paling penting, mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha menggegam hati kita. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamu, teguhkan hatiku atas agamu Islam gitu. Wahai Zat yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Jadi jangan sombong, karena kita sombong dalam ibadah itu adalah bagian dari ujub gitu. Dibenci oleh Allah yang menggugurkan pahala ibadah kita. Selalu hati-hati, karena orang yang beriman itu selalu takut amalnya tidak diterima, sehingga berusaha memurnikan niat, ikhlas lillahi ta'ala, dan terus mengilmui diri, karena pentingnya ilmu sebelum amal. Syarat diterimanya amal juga sesuai dengan landasan ilmu, sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak Kak Muzammil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi mungkin karena waktu sudah menunjukkan 15.02 dan di rundown acara mungkin 15.00 02. Namun sebenarnya saya tadi mungkin semua dosen, semua mahasiswa masih kalau bisa sampai maghrib harusnya Pak Irfan. Alhamdulillah. Biasa pencerahan dari Kak Muzammil tadi ditutup dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Semoga kita semuanya mampu menjadi generasi Qurani yang terus konsisten dengan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khair. Kita sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Muzammil Hasbullah yang telah berkenan memberikan pencerahan dan ilmunya kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakumullah khair Kak Muzammil. Wa iyyakum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan undur diri ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kalaulah ini tatap wajah kita yang terakhir, semoga Allah akan mengumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada sesi foto Ustaz. Oh ya, silakan. Ini ya, kan kalau gitu sekali ini. Siap. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya serahkan lagi sementara ke Saudara NC. Siap. Kalau gitu saya izin pamit juga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi foto. Alhamdulillah telah selesai pemateri pertama kita. Terima kasih kepada Kak Muzammil Hasbullah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum kita masuki pemateri yang kedua, saya ingin memberitahukan bahwa bagi para penanya, nantinya akan mendapatkan door prize di akhir acara, yaitu 5 voucher pulsa. Dan bagi kalian semua, jangan dulu meninggalkan Zoom, karena akan ada kuesioner untuk sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, jangan dulu meninggalkan Zoom sampai acara ini selesai, karena kuesioner akan dibagikan di acara penutup. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi webinar kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Yandi Priyadi ST. Kepada moderator, dipersilakan untuk membuka jalannya materi kedua. Saya terima kasih Mas Taslim. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki materi webinar kedua bersama kakanda kita, guru kita Pak Yandi Priyadi ST. Beliau ini adalah mengajar ya di Yayasan Pendidikan Darul Hikmah. Tentunya beliau juga alumni Teknik Kimia ya, UMJ 93 ya, kalau nggak salah di sini 93. Beliau ini artinya saat ini sedang menjadi seorang guru ya. Maka tidak salah kita undang ke forum ini, forum yang sangat spesial ini, dalam rangka untuk memotivasi kita, para dosen juga mahasiswa, untuk selalu mengembangkan diri, khususnya dalam mencintai Al-Quran, membentuk umat yang berkeunggulan. Tanpa memperpanjang kalam, saya persilakan kepada Pak Yandi Priyadi untuk menyampaikan atau memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Silahkan Pak Yandi Priyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sore hari yang rintik-rintik hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, yang diberikan rahmat berupa hujan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam bentuk online, daring ya. Program dari Fakultas Teknik Muhammadiyah Jakarta, generasi pecinta Quran membentuk umat berkeunggulan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kunci daripada bagaimana membentuk umat yang berkeunggulan, ya, yang bisa cinta kepada Al-Quran, itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa enjoy dengan Al-Quran, ya, yang diawali dengan membacanya. Oleh sebab itu, agar kita bisa enjoy membaca Al-Quran, maka bacaan kita harus benar. Ya. Oleh sebab itu, kita sebelum memulai ya membaca Al-Quran harus belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, yaitu disebut dengan tahsin. Kenapa kita harus membaca Al-Quran ya dengan benar? Alhamdulillah, sebenarnya program Bina Baca Al-Quran itu di zaman saya dulu itu sekitar tahun 94. Saya ini bukan alumni 93 ya, tapi alumni 98, angkatan 93. Kalau alumni 93, wah ketuaan saya. Saya ini angkatan 93, lulusan 98. Jadi waktu rusuh-rusuhnya Jakarta, waktu rusuh-rusuhnya Indonesia, itu saya lulus pada saat itu, tahun 98. Balik kepada urgensi tahsin. Kenapa kita harus membaca Al-Quran itu dengan benar, dengan bagus, ya? Karena yang pertama, Al-Quran itu harus dibaca dengan tajwidnya. Nggak bisa sembarangan semau kita. Nggak ada panjang, nggak ada pendek, hurufnya juga antara ha dibaca sama semua, da, ja, za, sa, semua sama. Nggak bisa begitu. Makanya kita harus belajar
tahsin, yang terutama juga diantaranya adalah belajar tajwidnya, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan setartil-tartilnya. Kemudian kata berikutnya, ya, kenapa tahsin itu menjadi penting? Yang kedua adalah ketika kita yang kedua, yaitu sebagai pemuliaan terhadap Al-Quran ketika kita membacanya. Ya, ketika kita melakukan suatu lagu, tidak sesuai liriknya, tidak sesuai nadanya, maka yang menciptakan lagu tersebut kira-kira seperti apa sikapnya? Tentu akan marah. Begitu juga dengan ketika kita membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran ketika kita membacanya dengan benar, ya, dengan bagus, dengan baik, ya. Dan ketika kita membacanya dengan salah, itu sama saja kita sudah merendahkan Al-Quran. Ya, kenapa merendahkan Al-Quran? Yang ketiga, agar tidak mengubah arti dari ayat yang kita baca. Kenapa? Ketika kita membaca ha sama ha berbeda, da sama za berbeda, sa sama sya berbeda, maka artinya juga berbeda. Mungkin kalau artinya menyimpang sedikit nggak jadi masalah, tapi ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, ha tipis dengan Alhamdulillah, itu artinya, maknanya itu berbeda sampai 180 derajat. Kalau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Alhamdulillah, ya, segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahu min zalik. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah agar bacaan kita itu menjadi pelipur lara, baik bagi kita yang membacanya ataupun bagi orang yang mendengarnya, supaya nyaman, supaya enjoy, supaya kita merasa ketagihan membaca Al-Qur'an. Mungkin ketika kita membaca Al-Quran, baru 1-2 ayat, sudah jenuh, sudah ngantuk, sudah bosan. Mungkin saja ketika kita membacanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Atau tidak benar. Ya, tahsinnya kurang baik, dan lain sebagainya. Makanya kita merasa jenuh membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya, agar kita menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu di antara hamba-hambaku adalah yang terbaik, ya, yang bagus bacaan Al-Qur'annya dan mengajarkannya. Jadi, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita belajar Al-Qur'an, kedepannya tidak hanya untuk diri kita sendiri, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara kita mungkin masih ada yang bujang, masih ada yang gadis, masih ada yang belum menikah. Tapi apakah kita akan seperti itu selamanya? Di masa depan kita akan punya anak. Dan ketika kita mempunyai anak, maka warisan yang paling berharga kepada keturunan kita, anak-anak kita, putra-putri kita adalah ketika mereka bisa membaca Al-Quran di tangan kita sendiri. Ya, jadi tidak menyuruh orang lain. Saya anak tiga-tiganya dari TK sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Bahkan kelas 3-nya sudah bisa hafal juz 30, tiga-tiganya. Kelas 3 itu sudah hafal juz 30. Bukan dari pesantren, bukan dari sekolah, karena sekolahnya sekolah umum, tapi dari rumah. Kenapa harus seperti itu? Karena warisan yang paling baik yang bisa kita wariskan adalah ketika mereka bisa membaca Al-Quran. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak bisa bertemu lagi dengan anak-anak kita, bacaan mereka dari Al-Fatihah yang 17 rakaat setiap hari, yang kita ajarkan bagaimana mereka membaca Al-Quran, kita dapat pahalanya.
kita dapat investasi kita dulu ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Dan di balik itu kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Bagaimana itu orang-orang yang rabbani? Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yaitu orang-orang rabbani adalah orang-orang yang selalu belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, sebelum saya akhiri, saya mau bertanya dulu. Kira-kira di antara nanti tolong moderator atau MC atau apa, tolong dicatat nanti. Ada maksimal 3 orang ya, maksimal 3 orang. Adakah di antara yang hadir di webinar ini yang juga sebagai guru Al-Quran di rumah? Ada nggak? Nanti tolong dicatat, nanti di WA aja ke saya, alamatnya, namanya siapa, alamatnya yang lengkap, saya kirim insya Allah 3 orang ya maksimal. Tolong panitia dicatat. Ya. Karena kita dituntut tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain. Ya, saya walaupun punya beberapa aktivitas yang menyibukkan, tapi berhubung pandemi ini tidak memungkinkan, itu setiap sore itu ngajar anak-anak. Ngajar anak-anak sampai yang dewasa, bahkan bapak-bapak, kakek-kakek pun saya ajar. Ya, saya ajar. Karena kalau saya ajar matematika mungkin belum tentu jadi syafaat saya di yaumil akhir nanti, yaumil hisab nanti. Ya. Tapi ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, itu bisa menjadi syafaat kita. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, falamma ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran. Ya, karena nanti di yaumil hisab nanti, yaumil akhir nanti, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ketika kita tilawah, itu akan menjadi syafaat ya bagi kita yang membacanya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar, ya tahsinnya tidak hanya mencakup diri kita sendiri, kemudian kita bisa ajarkan kepada teman-teman kita bisa tularkan, masukan untuk fakultas teknik. Ya, saya nggak tahu sekarang, kalau dulu sih sekedar formalitas. Mudah-mudahan nanti tahsin itu menjadi syarat untuk bisa lulus Al-Islam 1. Ya, karena tadabur itu kan, tadabur Islam Al-Quran itu kan ada di Muhammadiyah itu mata kuliah Al-Islam itu sampai 5 kalau nggak salah ya. Seingat saya sampai 5, Al-Islam 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau bisa ya, karena basic kita belajar Al-Islam itu ya bacaan Al-Quran kita. Ya, kalau kita wawasan kemana-mana baca Al-Qurannya nggak benar ya kurang afdol gitu. Apalagi nanti jadi imam. Ini alumni Muhammadiyah ngomongnya bagus tapi bacaan Al-Qurannya atau jadi imam bacanya jelek. Nah, itu kan kurang afdol namanya. Jadi dianggap nanti Muhammadiyah hanya mementingkan satu unsur ya, ilmu pengetahuannya saja, tapi tidak dilandasi dengan pengetahuan yang benar terhadap, yang baik terhadap Al-Qur'an. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandi atas pencerahannya dan motivasinya kepada kita, ilmunya yang semoga bermanfaat untuk kita, semoga kita bisa mengamalkannya. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Yandi yang tadi belum terjawab ya. Mungkin langsung saja saya bacakan diantaranya dari Ahmad Wigi Studio. Ini dari FTUMJ ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mempertahankan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Karena mungkin tahun lalu saya bacanya sudah benar gitu. Sekarang kok malah nggak benar lagi nih. Gimana cara mempertahankannya? Begitu pertanyaannya Pak Yandi. Dipersilakan. Ya. Alhamdulillah, ini pertanyaannya tadi harusnya sama Muzamil Hasballah ya, mungkin saya ketiban pulungnya aja nih mungkin.
Tapi yang pasti ketika seseorang merasa bahwa dulu dia bagus bacaannya, ya, kemudian sekarang kok bacaannya jelek, itu harus introspeksi. Karena yang namanya Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu kelancarannya bahkan tidak hanya bacaan, ya, sampai hafalannya. Jadi basicnya itu dari bacaan. Kalau bacaannya tidak rutin, ya ibaratnya lidah itu akan kaku sendiri. Karena jangankan orang yang belum hafal, orang yang hafal 100%, 30 juz, 114 ayat surat dalam Al-Quran itu ketika dia tidak mengulang-ulang, memurajaah hafalannya, ya, bacaannya, itu bisa hilang 100% juga. Jadi ketika kita dekat sama Allah, dekat sama Quran, Allah juga dekat sama kita, Quran juga dekat sama kita. Ketika kita jauh sama Al-Quran, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jauh, Al-Qur'an juga jauh. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang gelarnya Al-Hafiz suatu saat hafalannya hilang semua. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada juga yang kisah yang orang ketika meninggalnya tak satu pun hafalannya yang bisa keluar. Karena sudah tertutup dengan maksiat yang dilakukan dia pada waktu ketika dia hidup. Jadi baca itu harus setiap hari. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara ulama juga mengatakan bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran itu kurang dari 1 juz, kurang dari 1 juz, maka dia sudah dianggap lalai. Ya, kurang dari 1 juz itu hitungan untuk 1 hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan 1 tahun ketika Ramadan, tapi 1 hari. 1 hari. Ya, jadi setiap bulan kita bisa khatam Al-Quran 1 kali minimal. Nah, lidah insya Allah akan selalu lancar. Bahkan ketika malaikat maut datang, insya Allah lidah tanpa dikendalikan oleh akal, itu sudah otomatis. Karena lidah terbiasa membaca Al-Quran. Kata para ulama, seseorang itu akan diperhatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa tilawah, biasa baca Al-Quran, maka matinya juga dalam keadaan dekat dengan Al-Quran. Mungkin itu yang bisa sampaikan atas pertanyaan tadi. Oke. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Bapak yang telah menjelaskan, menjawab pertanyaan dari Ahmad Wigi Studio. Ada lagi pertanyaan dari Dwi Irhamsyah. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar saat belajar Al-Quran atau membaca untuk mengurangi rasa terengah-engah, nafas pendek, rasa agak terbata-bata. Jadi mungkin nafasnya itu, Ustaz. Gimana caranya agar tidak terengah-engah? Demikian. Assalamualaikum. Latihan. Kalau masalah napas terengah-engah itu latihan juga. Ya, kalau dulu saya juga 1 ayat yang sampai satu line itu, 1 baris itu, kalau bacanya cepat bisa. Cuman kalau bacanya kayak ada lagam atau lagu dan sebagainya itu biasanya nggak sampai. Tapi itu harus dilatih. Paru-paru kita ini kan ada volumenya, ya. Kalau tidak dilatih dia nggak bisa berkembang, ya. Mungkin latihannya itu dengan menarik napas, diawali dengan 1 menit, tambah lagi 1,5 menit, tambah lagi 2 menit. Ya, qori yang panjang-panjang bacaannya, yang kelihatan napasnya panjang itu nggak otomatis dia bisa baca seperti itu. Latihan, ya, latihan. Awalnya dia tahan napas 1 menit, kemudian 1,5 menit, 2 menit, dan seterusnya. Jadi nggak bisa langsung tahan napas panjang. Itu harus latihan. Ya begitu mungkin, Allahu a'lam. Baik, jadi latihan itu yang menentukan nafas kita, itu mungkin kesimpulannya. Ya. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan langsung dari teman-teman untuk menyapa kakak kita ya. Sebenarnya Pak Andi ini kan alumni ya. Dipersilahkan teman-teman yang menyapa langsung.
Masih ada lagi pertanyaan Pak Yandi, mungkin satu lagi ya. Ya, tafadhol. Tentang khususnya hafalan ini, hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana tips murajaah harian agar kuat gitu lah, dan istiqomah tentunya. Dipersilahkan, Pak. Ya, ini juga tadi Akhina Muzamil harusnya yang jawab tadi ya. Tapi dari saya cerita pengalaman aja. Biasanya ya, ketika kita menghafal tidak diulang-ulang, mungkin bacanya cepat, hafalnya cepat. Satu ayat mungkin nggak sampai 1 menit kita udah bisa hafal. Tapi hilangnya juga cepat. Ya, hilangnya juga cepat. Tapi ketika kita sering mengulang, jadi kunci menghafal itu adalah mengulang, membaca, ya, ya. Kalau saya biasanya supaya nggak hilang, satu ayat itu saya baca 1 hari. Walau alam berapa puluh kali. Tapi 1 hari itu bacaan saya yaitu ketika sholat, ketika zikir, ketika berjalan, ketika tahajud, ya. Sholat juga, sholat fardu, sholat sunnah, ya, dan lain sebagainya. Itu ayat itu aja yang saya baca. Bahkan ada kiat di antara para hufaz itu, ya, ketika kita menghafal ayat, ya, itu dia muter mengikuti arah mata angin. Misalnya satu ayat dia baca, misalnya 70 kali menghadap utara, 70 kali menghadap timur, 70 kali menghadap selatan, 70 kali menghadap barat. Banyak sekali, iya banyak sekali. Itu aja yang banyak bacanya masih ada yang lupa. Karena apa? Ketika menghafal itu, kita usahakan hafal itu bukan lagi masuk ke dalam ingatan kita, ya, tapi masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam lidah kita. Ada yang lupa baca Al-Fatihah? Tentu enggak. Kenapa enggak ada yang lupa baca Al-Fatihah? Karena setiap hari dibaca Al-Fatihahnya. Ya, karena setiap sholat Al-Fatihah dibaca. Nah, makanya kalau mau hafal ayat, ya, sering-seringlah membaca seperti membaca Al-Fatihah. Insya Allah otomatis lidah itu sudah terbiasa dengan hafalan kita. Kadang-kadang seperti anak-anak yang sudah hafal di luar kepala itu, kita baca awalnya saja dia sudah tanpa berpikir ingat-ingat ini ayat berapa, halaman berapa, dia sudah bisa meneruskan. Lidahnya udah otomatis saja. Sama seperti kita mengerjakan, ini orang teknik kan. Kalau kita sering latihan mengerjakan soal, itu tanpa mengingat-ingat rumusnya, itu tangan kita itu udah otomatis mengerjakan soal. Tanpa mengingat-ingat rumusnya, tanpa mengingat-ingat triknya, jalannya, dan sebagainya. Karena kita sudah terbiasa latihan, ya, minimal satu soal itu 2-3 kali kita mengerjakan, kita udah hafal jalannya, rumusnya. Apalagi Al-Quran. Semakin sering kita baca, semakin sering kita ingat-ingat, ya semakin nempel di hati kita. Yang penting adalah dia bisa nempel di hati kita. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Yandi. Teman-teman sekalian, sudah kita dengarkan, sudah kita simak pencerahan dan ilmu yang semoga bermanfaat dalam keseharian kita untuk selalu mencintai Al-Quran, mempertahankan bacaan dan hafalan kita, sehingga kita dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Mungkin tadi Pak Yandi menyampaikan tentang bagaimana caranya agar kita mencintai Al-Quran, yaitu menikmati bacaan Al-Quran. Menikmati bacaan Al-Quran ini tentu kita harus belajar, ya, belajar selalu memperbaiki bacaan. Alasannya mengapa? Karena ya Al-Quran ada aturan mainnya, cara membacanya bukan seperti sekehendak kita. Ada ilmu tajwid di situ. Kemudian juga adalah untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri, agar kemudian juga tidak mengubah maknanya, ya, karena seperti disampaikan tadi, ha dan ha itu berbeda. Ketika kita baca Alhamdulillah, maka akan berubah maknanya, berbeda dengan Alhamdulillah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah agar enak didengar lah istilahnya, ya.
Kemudian yang kelima agar menjadi ini yang tentu kita harapkan kita semuanya agar menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik adalah orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin jaringannya di sini cukup terbatas juga nampaknya. Terima kasih, saya serahkan kepada saudara NC. Terima kasih Pak Yandi, kita berikan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mengucapkan selamat dibukanya kembali program bina atau tahsin Qur'annya di Fakultas Teknik yang mudah-mudahan ini amin. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat bagi semuanya. Ya, salam untuk semuanya, dosen, dekan, rektor, mahasiswa dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Bang Yandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sugianto. Terima kasih kepada pemateri kedua, Bapak Yandi Priyadi, ST, yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, Bapak Edi Sugianto, MPD, yang telah membantu jalannya acara ini. Izinkan saya untuk mengumumkan pemenang dari door prize, yaitu penanya pada sesi tanya-jawab sebelumnya. Yang pertama bernama Sahid Rian Prasetyo Wibowo. Yang kedua bernama Ilham Asyam. Yang ketiga Ahmad Wigi Sudio. Yang keempat Dwi Irhamsyah. Dan yang kelima Deva Nur Rashidin. Selamat bagi para pemenang. Semoga dapat mendapatkan manfaat dari hadiah yang didapatkan. Bisa langsung menghubungi narahubung yang ada di grup atau narahubung yang ada di poster dari webinar nasional ini. Oke. Telah sampailah kita di penghujung acara yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para peserta webinar nasional dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya. Sedikit pantun dari saya, buka buku untuk dibaca. Di sampingnya ditemani kopi. Salam hangat dari saya, izin pamit dan undur diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih. Jangan lupa untuk para peserta untuk mendapatkan sertifikat harap untuk mengisi kuesioner dan presensi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di YouTube Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di FTUMJ Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Cari-cari di